Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Novita sebagai dosen pengampu Technosociopreneurship, kami dari kelompok Innovation Positif ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu usaha Mamikos yang termasuk usaha Technosociopreneur. Perkenalkan, nama saya Enda Putra Dewiati dari Prodi Akuntansi. Saya Belin Sabrina dengan NIM 21101078. Saya Aisyah Nur Aprilia dengan NIM 21101069. Nama saya Nandita Meiviana dengan NIM 21101098. Saya Anissa Nurjana dengan NIM 21102028. Manfaat aplikasi Mamikos bagi masyarakat. Mamikos adalah platform populer yang menawarkan pilihan akomodasi yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat di Indonesia. Manfaat Mamikos ini untuk masyarakat itu sangat banyak. Kenapa Mamikos termasuk usaha Technosociopreneur? Yang pertama, karena Mamikos memberikan solusi tempat tinggal yang terjangkau yang sangat penting bagi siswa yang seringkali memiliki anggaran terbatas. Dengan hadirnya Mamikos, masyarakat dapat menemukan kamar atau apartemen yang sesuai dengan anggaran mereka tanpa mengorbankan anggaran tersebut. Yang kedua, menciptakan teknologi. Sementara itu, untuk fitur pencarian yang lebih umum, pengguna dapat menyaring kebutuhan kos berdasarkan tipe kos, fasilitas, jangka waktu, provinsi, area, kecamatan, tentang harga, dan lainnya. Membantu akses. Mamikos menawarkan sistem pemesanan yang nyaman yang memungkinkan siswa mencari pilihan tempat tinggal yang tersedia secara online dan memesannya secara instan. Ini menghemat waktu dan tenaga yang bisa dihabiskan untuk mencari akomodasi secara manual. Yang terakhir, meningkatkan kualitas. Mamikos menyediakan lingkungan hidup yang aman dengan langkah-langkah keamanan untuk memastikan keselamatan penghuninya. Ini sangat penting bagi masyarakat perempuan yang mungkin merasa rentan hidup sendirian. Latar belakang terbentuknya Mamikos sendiri dibentuk oleh Maria Regina Anggit. Dia merintis startup itu setelah melihat pasar sewa menyewa kosan yang sangat tinggi. Hal itu membuat ia berkeinginan besar untuk membuat wadah dan menampung kebutuhan pasar kos. Awalnya kami melihat pasar kosan itu tinggi. Setiap tahun orang-orang ketika ingin berkuliah misalnya pasti butuh tempat tinggal, dan mencari informasi seperti itu sangat susah. Harus dilihat langsung ke kota langsung. Nah, bagaimana ketika perantau butuh informasi itu? Dari situlah tercetus ide kami. Setelah membuat rencana bisnis dan membaca kembali peluang pasar, akhirnya Anggit bersama temannya sepakat membuka bisnis ini dengan terjun langsung memulai aplikasi pada November 2015. Visi misi Mamikos. Visi Mamikos adalah menjadi partner nomor 1 bagi anak kos dan mitra pemilik kos. Kemudian misi Mamikos adalah membangun teknologi untuk pertumbuhan industri kos di Indonesia. Mamikos memiliki fitur yang dapat dimanfaatkan oleh mitra Mamikos untuk mengelola properti kos dan penyewa untuk menyewa kos yang idaman dan nyaman. Mamikos akan terus mengembangkan produk dan layanannya dan akan terus berkontribusi untuk memberikan yang terbaik karena kenyamanan dan kemudahan pelanggan adalah prioritas bagi Mamikos. Selanjutnya itu akses Mamikos melalui web dan aplikasi. Mamikos ini mempunyai teknologi yang dapat mempermudah para penggunanya. Jadi aksesnya itu melalui web dan aplikasi. Untuk melalui web, bisa buka browser dan search mamikos.com. Kalau untuk aplikasi, dapat didownload melalui Play Store atau App Store. Selanjutnya itu fitur pada Mamikos. Yang pertama itu ada fitur fasilitas kos. Jadi, fitur fasilitas kos di Mamikos itu sangat lengkap, bahkan menggambarkan kebutuhan hunian kos yang sering dicari. Jadi kita bisa menentukan jenis fasilitas yang diinginkan dengan memberikan tanda checklist. Nantinya, hasil pencarian hanya akan menampilkan fasilitas yang ingin dicari saja. Yang kedua itu adalah fitur virtual tour. Jadi fasilitas ini akan sangat membantu untuk proses pencarian kos. Jadi kita bisa merasakan pengalaman berada di kos baik di bagian luar maupun di dalam kos tersebut. Melalui virtual tour, kita bisa mencari tahu bagian-bagian kos sekaligus kondisinya. Tidak hanya bagian dalam kamar kos saja,
yang ditampilkan, tetapi juga bagian luar kos. Yang ketiga itu adalah fitur penilaian. Jadi fitur penilaian ini kita bisa melihat review-review kepuasan masyarakat yang pernah mengekos di kosan itu. Yang keempat adalah pilihan kos sesuai lokasi dan harga. Jadi nanti kita bisa mengatur lokasi mana yang ingin kita cari untuk ngekos. Misalkan kita ingin ngekos di daerah Jakarta Selatan, dan kita juga bisa setting sesuai budget yang kita inginkan. Selanjutnya ada tren penyewaan kos melalui fitur digital ke depannya. Platform digital di industri properti saat ini sudah tidak hanya menghadirkan teknologi listening saja, tetapi ada juga yang namanya video tour, 360 foto, virtual tour, dan lain sebagainya. Transparansi dan akses informasi yang selama ini dicari di industri properti saat ini semakin mudah kita dapatkan melalui teknologi. Jadi tentunya pasar akan semakin membutuhkan teknologi dan termasuk di dalamnya penyewaan kos secara digital, mulai dari pencarian hingga pengelolaan. Selanjutnya, slide yang terakhir ada manfaat Mamikos untuk masyarakat dengan berbasis teknologi sociopreneur. Mamikos itu sendiri mempunyai aplikasi dan web. Di dalam aplikasi tersebut, Mamikos berisi ada informasi tentang wilayah, informasi fasilitas, dan adanya fitur penilaian. Jadi, untuk fitur-fitur ini sangat memudahkan kita untuk mencari kos yang kita inginkan. Sebelum adanya Mamikos, ada seorang mahasiswa yang ingin mencari kos di Bandung. Lalu, sebelum adanya Mamikos, mahasiswa ini mensurvei langsung ke tempatnya sehingga itu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Dan sekarang dengan adanya Mamikos mempermudah kita untuk mencari kos yang kita inginkan dan menemukan kos yang kita inginkan sesuai budget, tempat, dan fasilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Nama saya Badlin Sabrina dari Universitas Trilogi. Saya mau nanya nih, oh ya sebelumnya namanya siapa ya? Namaku Puspa. Oh dari kuliah atau gimana? Masih kuliah sih. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Perbanas. Oh di Perbanas. Oh oke. Aku boleh nanya sebentar gak? Boleh. Kamu tahu Technosociopreneur gak sih? Gak tahu deh. Nih, Technosociopreneur itu gabungan dari kata teknologi dan sosial dan entrepreneur. Jadi seorang individu atau kelompok menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi teknologi yang memberikan dampak sosial positif. Terus, oke. Nah sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Aku kan tadi udah kasih tahu penjelasan Technosociopreneur itu apa. Menurut kamu yang aplikasi Technosociopreneur itu apa? Menurutku sih kayaknya Mamikos ya. Kenapa tuh? Soalnya kan Mamikos ini kan juga basisnya digital ya. Kayak di web atau aplikasi gitu kan. Jadi kita bisa tahu di mana letak-letak kos yang kita mau di berbagai daerah, dan juga pemantauannya juga cukup ini ya, mudah ya, terus ya memudahkan. Nah betul sosial ya. Oke. Menurut kamu kalau mengakses Mamikos itu mudah atau sulit sih? Untuk kan kamu mahasiswa nih. Menurut kamu gimana? Mudah sih, cuma tinggal masukin alamatnya daerah kos mana yang mau dituju gitu kan. Gitu. Oh ya, kamu udah lama pakai Mamikos atau gimana? Lumayan lama sih. Kamu sebagai pengguna kan, maksudnya Betul. kamu yang nyari kos kan, bukan pemilik kos. Bukan. Terus pendapat lain tentang Mamikos ini apa? Mungkin selain ngemudahkan kita mencari kos dari tempat yang kita mau, juga harganya terjangkau. Terus habis itu dikasih tahu kan ada yang premium, ada non premium, terus kebersihannya, terus habis itu keterangan jalannya kali ya. Jadi kayak fasilitas wartawan gitu ya. Oke, oh ya udah kayak gitu aja. Terima kasih ya Puspa. Oke, bye.